warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan saya, Hasifah Kusyani, mahasiswi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang, semester 3 dari kelas C dengan MP yang belakang 058. Kali ini saya akan membuat video podcast dengan pokok bahasan remaja cerdas, jauhi rokok, kenali bahayanya, cegah sebelum terlambat. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kenapa merokok itu berbahaya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk kita sama-sama simak video berikut. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok. Dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Wah, seru banget ya video tadi. Kita jadi sama-sama tahu kenapa sih merokok itu berbahaya. Nah, sekarang bisa lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Yuk kita sama-sama simak bareng-bareng. Sebenarnya perilaku merokok itu apa sih? Merokok adalah perilaku negatif yang mengkhawatirkan di kalangan remaja saat ini. Merokok dapat dilakukan di mana saja,
Aktivitas ini melibatkan menghirup dan menghisap asap rokok yang melalui beberapa tahap, seperti persiapan, permulaan menjadi seorang perokok, dan pemeliharaan kebiasaan merokok. Selain membahayakan diri sendiri, asap rokok juga membahayakan bagi orang-orang di sekitar perokok. Orang-orang yang terpapar asap rokok memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi. Ketahanan yang rendah terhadap bahan-bahan dalam rokok meningkatkan risiko yang berbahaya bagi kesehatan individu yang terpapar asap rokok. Merokok dalam kehidupan sehari-hari sering dilakukan oleh remaja untuk mencari jati diri dan mengekspresikan perasaan. Ada 3 kategori perokok berdasarkan jumlah rokok yang dikonsumsi, yaitu yang pertama adalah perokok berat dengan lebih dari 15 batang per hari. Lalu yang kedua adalah perokok sedang dengan 5 hingga 14 batang per hari dan perokok ringan dengan 1 hingga 4 batang per hari. Tempat merokok terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu kelompok homogen, di mana perokok merokok dengan sesama perokok. Dan yang kedua adalah kelompok heterogen, di mana perokok merokok di tengah orang yang tidak merokok. Waktu seseorang merokok dapat dipengaruhi oleh situasi, seperti saat bersama teman, cuaca mendukung, atau setelah berdebat dengan orang tua. Prevalensi perokok pada remaja dengan usia rentang 10 hingga 18 tahun telah naik dari 7,2% pada tahun 2018 menjadi 9,1% pada tahun 2023 menurut data Riskesdas tahun 2023. Data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% diantaranya adalah anak dan remaja berusia 10 hingga 18 tahun. Angka ini menyoroti tingginya prevalensi merokok di kalangan generasi muda, khususnya siswa sekolah. Tren peningkatan perokok pemula juga terlihat dari data Global Youth Tobacco Survey atau GTS tahun 2019 yang menunjukkan bahwa prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13 hingga 15 tahun naik dari 18,3% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Nah, selanjutnya apa aja sih dampak merokok? Dampak merokok terhadap kesehatan sangat merugikan. Yang pertama yaitu merokok dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular yang merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lalu yang kedua adalah risiko penyakit paru-paru, seperti penyakit paru-paru kronis dan emfisema. Lalu yang ketiga adalah merokok juga meningkatkan kemungkinan terkena berbagai jenis kanker, seperti kanker tenggorokan, mulut, paru-paru, pankreas, dan kandung kemih. Lalu yang keempat adalah merokok dapat mengganggu reproduksi, mempengaruhi kesuburan antara pria dan wanita. Lalu yang kelima adalah merokok melemahkan sistem imun, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Lalu yang terakhir adalah dampak ekonomi dan sosial dari merokok sangat besar, termasuk biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan penurunan produktivitas kerja. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor dari pemicu dan penyebab remaja mulai merokok? Perilaku merokok di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berinteraksi. Faktor sosial mencakup pengaruh teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki teman sebaya perokok cenderung lebih mungkin untuk merokok. Selain itu, peran keluarga juga signifikan. Remaja yang anggota keluarganya merokok memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk merokok. Faktor ekonomi turut berperan dalam perilaku merokok pada remaja.
Harga rokok yang relatif terjangkau dan ketersediaannya yang mudah diakses dapat membuat remaja dengan mudah membeli rokok. Selain itu, status sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi perilaku merokok. Remaja dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki prevalensi merokok yang lebih tinggi. Sedangkan dari sisi psikologis, faktor seperti stres, tekanan akademik, dan keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial dapat mendorong remaja untuk merokok. Remaja yang mengalami stres atau tekanan cenderung mencari pelarian melalui merokok. Selain itu, keinginan untuk tampil dewasa atau mengikuti tren juga dapat menjadi alasan psikologis bagi remaja untuk mulai merokok. Paparan iklan rokok memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku merokok pada remaja. Iklan yang menampilkan rokok sebagai simbol gaya hidup modern maskulinitas dapat menarik minat remaja untuk mencoba rokok. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang terpapar iklan rokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk mulai merokok dibandingkan dengan yang tidak terpapar. Lingkungan keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok anggota keluarga, terutama orang tua, dapat menjadi contoh bagi remaja. Kurangnya komunikasi dan pengawasan dari orang tua juga dapat meningkatkan risiko remaja untuk merokok. Sebaliknya, dukungan dan perhatian dari orang tua atau keluarga dapat menjadi faktor protektif terhadap perilaku merokok pada remaja. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah perokok muda. Hal ini mencakup regulasi iklan rokok, penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR, dan edukasi kesehatan di sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 membatasi iklan rokok, melarang penampilan, kemasan, atau adegan merokok, dan hanya memperbolehkan iklan tayang pada malam hari. Peraturan baru yang ditandatangani pada Juli 2024 melarang penjualan produk tembakau kepada orang di bawah 21 tahun dan wanita hamil serta larangan iklan rokok di media sosial. KTR juga merupakan bagian penting dari upaya hal ini. Dengan undang-undang yang memaksa pemerintah daerah untuk membuat KTR di area umum seperti sekolah dan tempat kesehatan. Hingga bulan Juni tahun 2023, 456 kota telah menerapkan kebijakan ini. Edukasi kesehatan di sekolah menjadi fokus untuk mencegah merokok, meskipun beberapa sekolah belum memiliki program formal untuk menghentikan merokok. Program pencegahan berbasis sekolah terbukti efektif dalam mengubah pandangan remaja tentang merokok. Dengan guru yang berperan penting, penegak regulasi perlu diperkuat karena implementasi masih kurang dan kurangnya data menjadi masalah. Untuk itu, pemerintah meluncurkan dashboard KTR untuk memantau kebijakan ini. Nah, gimana nih teman-teman penyampaian materi tadi? Mudah dipahami bukan? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu perilaku merokok dan yang lainnya? Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami materi tadi, yuk bantu saya untuk menjawab 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang saya berikan kepada kalian ini bisa kalian jawab di kolom komentar. Berikut pertanyaannya. Selain itu, saya juga akan membacakan 2 pertanyaan yang dimana pertanyaan berikut adalah pertanyaan yang disampaikan sebelumnya oleh rekan saya yang dimana beliau adalah seorang perokok aktif. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa hubungannya perilaku merokok pada remaja dengan status gizi? Baik, saya izin jawab ya. Jadi, perilaku merokok di kalangan remaja mempunyai hubungan dengan status gizi karena nikotin yang terkandung dalam rokok dapat mengurangi nafsu makan sehingga asupan zat gizi menurun yang dapat berpotensi menyebabkan kurangnya gizi.
Sebuah penelitian oleh Bagas Koro dan Amelia pada tahun 2020 menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan rokok dengan status gizi remaja, di mana mereka yang merokok cenderung memiliki status gizi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak merokok. Di samping itu, merokok dapat meningkatkan metabolisme basal hingga 10% dalam 24 jam, yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan energi sementara asupan makanan berkurang, sehingga dapat mengganggu keseimbangan gizi. Dengan demikian, merokok di usia remaja dapat menghalangi pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal serta menurunkan kesehatan secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua yaitu, penanya biasanya setelah makan selalu saja ingin langsung menghisap rokok. Nah, apakah itu dapat memberikan efek samping terhadap hubungannya dengan gizi? Baik, izin jawab. Jadi, perokok setelah makan merupakan hal yang tidak baik untuk gizi. Nikotin dalam rokok bisa mengurangi rasa lapar, meningkatkan pembakaran kalori, dan membuat tubuh membakar lebih banyak energi meski sudah makan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan gizi dan memperpanjang jeda waktu antara makan, yang dapat mengurangi asupan makanan dan menyebabkan penurunan berat badan serta kekurangan gizi. Kebiasaan ini juga mengganggu penyerapan zat gizi dan mempercepat pengeluaran zat gizi dari tubuh, sehingga dapat mengurangi efektivitas makanan yang dikonsumsi. Selain itu, merokok setelah makan biasanya menyebabkan masalah pencernaan seperti MAH dan merusak organ dalam, berdampak buruk pada gizi dan kesehatan secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil pembahasan kali ini. Perubahan perilaku dan komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan merokok pada remaja. Karena perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks seperti pengaruh sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan keluarga. Melalui strategi komunikasi yang tepat, termasuk edukasi kesehatan yang berbasis bukti dan pendekatan interaktif di sekolah serta keluarga, kesadaran remaja terhadap dampak negatif rokok dapat meningkat. Selain itu, komunikasi yang baik dapat memperkuat dukungan keluarga dalam membentuk norma sosial positif yang menolak penggunaan rokok, sehingga secara bersama-sama dapat menurunkan prevalensi merokok serta meminimalkan risiko kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kalian sudah mendengarkan saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.